benar diwawancara dengan PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Periset Perdagangan Kabupaten Trenggalek terkait revitalisasi pasar. Untuk tahun ini Pemkab Trenggalek mengajukan revitalisasi pasar untuk pasar Kecamatan Tugu tahap 2. Untuk itu tidak menutup kemungkinan pasar Tugu 2 bisa di ACC revitalisasinya dari pemerintah pusat ketika dari kabupaten kota lain tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, sehingga alokasi bantuan tersebut akan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Trenggalek yang akan dialokasikan ke pasar Tugu tahap 2. Pak Sandiran, bisa dijelaskan mengenai wacana revitalisasi pasar di Kabupaten Trenggalek 2023 ini seperti apa? Oke, untuk revitalisasi pasar di Trenggalek tahun anggaran 2023 kebetulan yang dari APBD kita belum ada. Kita untuk yang revitalisasi rencananya untuk pasar itu kita juga, cuman kita mengajukan proposal ke Kementerian Perdagangan untuk biaya dari sana. Hasil akhir kami koordinasi dengan Kementerian Perdagangan pada tanggal 12 Januari kemarin, kami kunjung ke sana kebetulan sambil mengambil hasil uji peralatan TTP akar penimbang itu. Nah, sementara untuk Trenggalek masih diverifikasi dan kemungkinan untuk belum mendapat prioritas. Karena apa? Menurut Kemendak, banyak sekali kabupaten kota yang belum pernah dapat, jadi yang prioritaskan itu. Sedangkan Trenggalek kan sudah berturut-turut secara terus-menerus banyak sekali. Namun tidak menutup kemungkinan untuk apabila nanti verifikasi yang tahap pertama yang diarahkan kabupaten kota lain itu tidak memenuhi syarat, kita akan dipanggil. Dan rencana kami tanggal akhir bulan Februari nanti kita diundang untuk serah terima pasar pule. Kami juga akan mendesak lagi upayakan supaya Trenggalek dapat bagian untuk diverifikasi yang kedua itu untuk revitalisasi pasar Tugu. Pak, kenapa yang diajukan pasar Tugu 2 Pak? Karena dana yang ada di Kementerian Perdagangan karena terbatas sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan alokasi dana di antara 2 sampai 4 miliar Mas ya. Itu dari sekian yang masuk kategori itu di pasar Tugu dapat. Sebetulnya masih ada pasar kita seperti pasar Dongko, itu butuh sekali revitalisasi, pasar Tego, tapi kasihan kami di lapangan butuhkan dana yang besar. Sehingga kalaupun kami usulkan untuk dana TP dari Kemendak, tentu malah tidak akan berpotensi masuk, malah tersisihkan begitu saja karena angkanya terlalu tinggi. Jadi pertimbangan kami sehingga kenapa harus kita pilih secara selektif yang potensial untuk dapat rekomendasi dari hasil verifikasi. Dari perencanaan sendiri untuk pasar Dongko itu membutuhkan biaya berapa sih Pak? Dari pasar Dongko kira dari pembebasan lahan, berarti karena untuk kemarin kan juga terkena COVID kemarin, akhirnya kan juga pending. Kemudian tahun kemarin setelah sarannya kemarin di tahu di pengembangan aja ya tanahnya aja, lahannya saja belum bangunan, jadi pembebasan lahannya saja sudah 2 miliar. Dan itu perkara lagi ya, ketika itu kita ajukan ke dana TP pemerintah pusat, syaratnya tanahnya dia harus clear bahwa itu benar-benar milik pemerintah daerah dalam keadaan matang. Nah, mereka tidak mau ketika sudah diturunkan jalan TP ternyata masih butuh urukan, itu pematangan lah tidak mau. Jadi harus dibedakan. Dongko ini ada kendalanya di situ, termasuk tanahnya belum matang sehingga dananya besar, tanahnya belum matang, sehingga kita mengusulkannya ya tentu akan tereliminasi lah gitu. Indikator untuk merevitalisasi pasar itu seperti apa sih Pak? Ada sebetulnya Mas, di peraturan Menteri Perdagangan itu ada standar pasar rakyat ya, ada standarnya. Jadi kita verifikasi standarnya ABCD, Sarpras, macam-macam. Maka ketika itu jauh di bawah standar yang ada, maka itu akan masuk di revitalisasi. Jadi indikatornya sudah ada, standar pasar itu begini, standar Sarpras pasar ya ada ini kondisinya begini sudah ada. Angka-angkanya juga sudah ada, variabel-variabelnya juga sudah ada. Kalau kita cocokkan kondisi lapangan dengan variabel standar pasar rakyat dan di Kemendak itu
terlalu jauh, yaitu masuk yang kita usulkan untuk revitalisasi. Cuman balik lagi, kapasitas fiskal untuk dana revitalisasi itu kan terbatas antara 2 sampai 4 miliar tadi. Yang pertama, yang kedua, tanah atau lahannya benar-benar miliknya Pemkab dan sudah harus matang. Untuk sekarang yang sudah direvitalisasi dari total pasar di Trenggalek ini Pak? Banyak Mas, sudah ada berapa, 9 kurang lebihnya. Mungkin saya sebutkan urutan ya dari timur ya. Dari pasar Kamulan sebagian, kemudian pasar Bindo, pasar Jungke Sukorame, pasar Gandusari, pasar Munjungan, pasar Panggul, pasar Karangan, pasar Pule, dan pasar. Jadi sudah 9 kalau nggak salah ya. Di samping pasar Pon yang sudah, kalau pasar Pon beda, dananya bukan dari dana dari Kementerian tapi dari Kementerian.